Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Purwanto, tentunya tetap di channel kesayangan Anda, Edi Purwanto Satrianaga. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi dan menginformasikan terkait dengan kasus baru yang tengah marak di masyarakat dan menjadi perbincangan yang cukup serius, yaitu sebuah perkara atau kejadian yang membuat seorang korban begal itu menjadi tersangka. Nah, seperti apa kasus hukumnya dan bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh polisi sehingga kemudian si korban begal ini malah menjadi tersangka. Simak terus video ini, jangan kemana-mana, jangan lupa juga di subscribe, like, komen, dan share. Terakhir ini Pak Waka, tips bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan seperti kronologi tadi, agar mereka tidak membunuhnya itu bagaimana? Agar jadi, mereka tidak jadi korban. Karena di negara kita melakukan perbuatan main hakim sendiri kan dilarang. Karena itu juga melakukan suatu tindak pidana. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya berteman. Kronologi singkat, si A berangkat mengendarai sepeda motor. Di tengah perjalanan, dihadang oleh 4 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor. Singkatnya, si penghadang mengancam dengan celurit. Kemudian setelah itu, si A melawan dan menusukkan sebilah pisau kecil, sehingga mengakibatkan 2 penghadang tadi meninggal atau tewas, dan 2 yang lainnya melarikan diri. Pada dasarnya, sesuai dengan asas legalitas, setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Pasal 1, ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dapat diartikan bahwa setiap perbuatan yang telah ditentukan merupakan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Terkait dengan tindak pidana pembunuhan, telah diatur antara lain dalam pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dari kronologi singkat yang telah disampaikan di awal tadi, bahwa si A melakukan pembunuhan karena membela diri, sehingga membunuh bukan dengan sengaja. Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya. Misalnya, tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati pasal 50 KUHP. Yang kedua, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang atau pelakunya atau subjektif. Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Pasal 44 KUHP. Memang si A belum dapat dikatakan bersalah telah membunuh sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah melakukan tindak pidana. Tapi baru dijadikan sebagai tersangka, yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Pada akhirnya, mekanisme pembuktian di pengadilanlah yang akan membuktikan apakah si A tersebut bersalah atau tidak. Pada prinsipnya, hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya yang seharusnya dituntut dan didakwa. Untuk tujuan itulah, pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi, sangat dimungkinkan seorang tersangka kemudian ditahan untuk kepentingan penyidik. Dasar hukumnya pasal 20 KUHP. Pasal 49 ayat 1 KUHP mengatur mengenai perbuatan pembelaan darurat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini,
orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar, karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum. Tentang pasal 49 ayat 1 KUHP, Susilo berkomentar antara lain bahwa supaya orang dapat mengatakan dirinya dalam pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum harus dipenuhi 3 syarat. 1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan atau membela. Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti, misalnya orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain. 2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, yaitu badan, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain. 3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. Selengkapnya, lihat R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Jika alasan penghapus pidana ini kemudian terbukti, maka hakim akan mengeluarkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, bukan putusan bebas. Jadi, hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini, sedangkan polisi hanya mengumpulkan bahan-bahannya untuk diajukan kepada hakim. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, serta komentar-komentarnya. Itulah beberapa dasar hukum yang sudah saya sampaikan tadi. Dari itu semua yang telah dijelaskan, maka terdapat beberapa kesimpulan. Jangan takut dengan status tersangka, karena status tersangka itu masih belum final. Kalaupun dipaksakan kita harus melawan karena ancamannya adalah nyawa kita, maka menurut pandangan saya pribadi itu perlu untuk melawan. Daripada nyawa kita yang melayang itu, maka pembelaan itu dibutuhkan. Terkait dengan menjadi status tersangka, nggak masalah. Kenapa? Karena polisi melihat material atau data awal atau bukti awal yang diterima. Ketika dijadikan sebagai status, maka diikuti saja dan kemudian cari bukti-bukti yang mengarahkan kemudian bagaimana di persidangan nanti bisa dibuktikan bahwa kita dalam kondisi darurat atau dalam kondisi membela diri, tidak melakukan pembelaan diri yang di luar batas. Oke, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pencerahan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ketika ada kesalahan dari saya itu murni dari saya. Ketika ada sesuatu hal yang benar itu murni dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali ya salamnya.